Rajin lakukan ini, pemuda buta miskin nikahi gadis tercantik dan kaya lewat mimpi. Bila berbicara tentang cinta, semua orang tentu memiliki cinta. Karena itu, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan jodohnya masing-masing. Seperti kisah nyata yang terjadi di Timur Tengah. Jodoh selalu menarik dibahas. Semua orang berharap mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Pasangan yang sempurna dan bisa membawa kebaikan. Seperti kisah berikut ini, seorang lelaki buta mendapatkan jodoh lewat mimpi. Diceritakan di suatu kota ada seorang pemuda buta sejak lahir tidak bisa melihat. Pemuda ini begitu taat, ia hafal Al-Quran. Hingga usianya masuk usia menikah, ia tiba-tiba terbersit minta dinikahkan oleh ayahnya. Pemuda buta, ayah umurku sudah dewasa, carikanlah aku istri karena aku ingin menikah. Ayahnya, wahai anakku, kau ingin menikah dengan siapa? Kondisimu buta, kita keluarga miskin. Siapa yang ingin mendapatkan mantu dari keluarga kita? Pemuda buta, tapi aku ingin menikah ayah. Ayahnya, baiklah, nanti ayah usaha carikan anakku. Pemuda buta itu diam, dia tidak membantah. Namun di dalam hatinya begitu kuat dia benar-benar ingin menikah. Setiap hari ia berdoa. Tahukah doanya bagaimana? Pemuda buta itu berdoa, ya Allah karuniakan saya wanita di Yaman, yang paling cantik, paling pintar, paling kaya, doanya yang ia lantunkan setiap hari selama sebulan. Begitulah kisahnya dan itu kisah nyata. Di hari ke-30 tepat sebulan ia berdoa. Pemuda ini tidur dan dalam tidurnya ia bermimpi. Di dalam mimpi itu ada yang mengatakan padanya jika ia akan mendapatkan jodoh. Wanita yang akan menjadi jodohnya merupakan seorang wanita dari kota sebelah, anak seorang tokoh masyarakat bernama Fulan. Saat subuh ia pergi ke masjid bersama ayahnya. Usai salat subuh saat berjalan, ia bertanya pada ayahnya. Pemuda buta, ayah apakah benar ada kota lain di sebelah kota kita? Karena dia buta dan tidak tahu hal itu sejak kecil. Ayahnya, iya ada. Pemuda buta, ayah, apakah di kota sebelah ada seorang bernama ini? Ayahnya, iya benar dan Fulan itu seorang tokoh terkemuka di kota tersebut. Pemuda buta, ayah apakah benar, Fulan itu memiliki anak seorang Fulana? Ayahnya, iya benar anakku dia memiliki anak seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Pemuda buta, ayah nikahkan aku dengan dia. Terkejutlah sang ayah, begitu mendengar permintaan putranya tersebut. Ayahnya, astaga, anakku apa kamu gak ngaca? Dia orang paling kaya, terhormat. Anaknya cantik. Pemuda buta, ayah saya mendapatkan petunjuk itu dari mimpi. Saya tidak pernah tahu kota sebelah apalagi tentang Fulana binti Fulan itu. Ayahnya, baiklah anakku. Kita akan coba. Tentu ini merupakan pertaruhan nama keluarga, karena bisa jadi ditolak. Mereka pergi ke kota sebelah, sampai di depan rumah keluarga Fulan tersebut mereka diterima dipersilahkan masuk. Ketika diterima tuan rumah, mereka ditanyai apa maksud kedatangan. Ayah pemuda buta sambil hati-hati mengatakan, jika ia memiliki anak buta namun hafal Al-Quran dan beberapa kebaikan lain yang ucapkan. Namun anaknya minta menikah dengan anak tuan rumah, ucap ayahnya dengan sebaik mungkin. Tuan rumah terdiam sejenak, dan tak disangka ia mengatakan menerima lamaran tersebut. Ya saya terima. Ayah pemuda buta itu terdiam. Mengapa bisa begitu cepat? Padahal anaknya buta dan mereka dari keluarga miskin. Mengapa Anda cepat sekali menjawab iya dan menerima lamaran kami, tutur ayahnya heran. Tuan rumah itu dengan jelas mengatakan, jika ia semalam mendapatkan mimpi jika hari ini akan ada seorang pemuda buta dengan ciri-ciri pemuda buta ini yang akan menjadi menantunya. Subhanallah, ucap ayah pemuda buta. Namun, dikatakan tuan rumah ia harus menanyakan dulu kepada anaknya. Jika anaknya mengatakan ya, lamaran akan diteruskan ke pernikahan. Tapi jika tidak, ia tidak bisa meneruskan lamaran tersebut. Tuan rumah akhirnya mendatangi kamar anaknya. Ia yakin pasti lamaran ditolak, karena hal yang sama sering dilakukan anaknya ketika banyak pemuda yang melamar. Ia lalu menjelaskan, jika ada pemuda buta dari kota sebelah, hafal Al-Quran yang ingin melamar. Dengan jelas, tak disangka anaknya mengatakan ya dan menerima lamaran tersebut. Tuan rumah bingung mengapa anaknya juga begitu cepat menjawab ya. Ia bertanya mengapa kau menerima pemuda buta ini anakku. Anaknya berkata, ayah semalam aku mendapati mimpi, jika jodohku akan datang hari ini.
Seorang pemuda buta dengan ciri-ciri persis yang diceritakan ayah. Dan ia merupakan suami terbaik, tutur anaknya. Luar biasa bukan? Apa makna dari cerita nyata berikut ini? Yakni kekuatan doa. Kita sering memang berdoa, tapi sayang baru 1-2 kali berdoa kita ciut, kita tidak yakin. Padahal berdoa itu harus yakin dan tidak cukup dilakukan 1-2 kali.